Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi sudah mengumumkan 18 lembaga negara yang dibubarkan. Telah dibaca-baca, dilihat ke 18 lembaga itu, saya kira kalau saya pribadi gak ada yang mengenal satupun. Semuanya nama-nama yang aneh. Kalau kita sempat dengar bocorannya itu dari Pak Muldoko bahwa ada komisi lanjut usia, itu nggak masuk ke 18 lembaga yang dibubarkan. Bahkan kalau menyimak perbincangan netizen, yang diusulkan untuk dibubarkan kan BPIP. Tapi jelas malah BPIP akan diusahakan untuk naik menjadi di bawah undang-undang, ya, akan diundang-undangkan menjadi undang-undang BPIP sebagai pengganti dari undang-undang HIP yang di demo besar-besaran oleh umat muslim dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Bahkan sampai sempat yang ada juga mengusulkan untuk membubarkan KSP, kantor staf presiden, karena dianggap tidak menjadi solusi, tidak mengefektifkan bentuk komunikasi dari presiden kepada rakyatnya. Tapi tentu oke lah, saya kira 18 lembaga ini pasti melalui sebuah kajian yang matang. Ketika itu dianggap sebagai sebuah aksi, maka hasilnya disampaikan nanti. Ini kan persoalan di negeri ini, ketika ada berbagai kebijakan diberikan, kemudian sudah saja seperti yang ditelan, seperti yang terkubur hidup-hidup gitu. Nggak ada kabar, nggak ada berita, nggak ada evaluasi. Nah, ini mudah-mudahan tidak terulang ya, karena rakyat juga semakin cerdas. Jadi kita akan menunggu dan tentu menagih aksi-aksi yang dilakukan oleh pemerintah ini. Yang menarik adalah selain pembubaran 18 lembaga negara ini, ternyata juga mencabut Kepres pembentukan gugus penanganan COVID-19 yang dikepalai oleh Pak Doni ya. Itu dicabut dan dibuat Kepres baru, masih kurang lebih sama namanya, tentang penanganan COVID-19, tapi sekarang diketuai oleh Erick Thohir. Sebetulnya menjadi angin segar, karena kita tahu sosok Erick Thohir ini seorang pengusaha besar yang concern dengan langkah-langkah yang efektif, dengan cara-cara yang efisien. Sahabatnya Sandiaga Uno. Jadi saya kira bisa dilihat sebagai 11-12-nya lah antara Erick Thohir dan Sandiaga Uno ini. Kemudian di bawahnya ada fungsi dan tugas percepatan penanganan COVID-19 ini yang dikepalai oleh Pak Doni, tetap jadinya ada di bawah Erick Thohir ini. Kemudian di saat yang bersamaan dimunculkan Wamen BUMN Budi Gunawan atau siapa itu namanya ya, yang akan menangani untuk pemulihan ekonominya. Wamennya Erick Thohir bersamaan dengan Erick Thohirnya ditugasi Presiden Jokowi untuk mempercepat penanganan kesehatan dan ekonomi ini dijalankan secara beriringan. Saya kira harapannya seperti itu ya. Dan itu pula yang dilakukan kemarin dengan relaksasi dari PSBB. Yang jadi soal adalah ketika Menteri Ekonomi Airlangga, penanganan ini akan dikoordinasikan di bawah koordinasi beliau. Erick Thohir sebagai pimpinan penanganan COVID, di bawahnya ada Pak Doni yang menangani kesehatannya dari BNPB. Kemudian untuk ekonominya ada Wamen Erick Thohir tadi. Tapi ini dikoordinir oleh Airlangga sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, yang kemudian juga akan melibatkan Menko-Menko lain gitu kan, Menko Polhukam, termasuk juga Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kesehatan, Menteri PMK. Pola yang dibentuk ini kan, ini ada tugas kepresidenan
Presiden dibantu oleh para menteri gitu kan, dalam menangani, dalam menyikapi, dalam mengelola negara ini atas berbagai situasi yang terjadi di negeri ini. Nah kemudian sekarang ada COVID-19, ini dibuat lagi gugus yang melibatkan lintas kementerian. Kalau orang Sunda bilang ini asap pabaliut gitu. Gimana ini nanti fungsi-fungsi dengan yang kementerian yang di luar itu bagaimana? Apa pertimbangan ini sampai dibuat skenario seperti ini? Kan kalau cerita dari Airlangga ini saya menangkapnya ya, ini tugas kementerian seperti biasa jadinya. Ketika para Menko saling berkoordinir, ketika ada hubungan lintas kementerian kemudian itu dikoordinir, nah, apa bedanya gitu? Kecuali memang nanti ada penjelasan tupoksinya, ada juknisnya, ada juklaknya yang bisa menjelaskan kenapa itu harus dibuat gitu. Jangan sampai seperti informasi yang sering kita dapatkan gitu kan. Kebijakan kita dapat informasinya secara holistik, secara besarannya saja, kemudian runutannya tidak dijabarkan, karena itu barangkali dianggap tidak perlu diketahui rakyat atau memang belum ada. Nah ini kan kalau yang kedua ini yang berbahaya. Kalau sekedar pembentukan gugus tugas kemudian tidak ada perbedaan dengan mekanisme koordinasi kementerian yang biasanya, yang ngapain dibuat? Adanya ini maka tentu harus ada skenario yang benar-benar strategik gitu. Saya sih masih mengambil prasangka baik nih ketika Erick Thohir yang ditunjuk. Tantangan terberatnya hari ini adalah bagaimana seorang Erick Thohir yang bukan dari partai, kan munculnya juga dari profil pengusaha. Kemarin saja bulan April itu kan sudah diserang itu sama Adian Napitulu karena dianggap tidak mengakomodir 60 nama-nama dari kelompoknya Adian yang disodorkan kepada Erick Thohir untuk diangkat menjadi komisaris BUMN. Ini baru dari satu Adian saja, sampai Adiannya langsung harus menemui Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir, untuk melobi. Dan ketika itu tidak direspon oleh Erick Thohir, tidak diakomodir semuanya, maka kemudian muncul serangan, kritikan pedas dari Adian terhadap Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Nah, saya kira ini negosiasi seperti ini yang membuat demokrasi kita menjadi tercoreng. Proses balas jasa, proses pembagian kue kekuasaan Indonesia menjadi sulit untuk fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan derajat negeri ini. Kenapa? Ya semuanya bertarung di bawah. Sesama internal bertarung. Relawan ingin dapat jatah, partai apalagi gitu. Padahal situasi sedang genting seperti ini, padahal resesi ekonomi ada di depan mata. Aduh, gimana ini? Ya kalau energi kita habis oleh pertarungan yang ada di dalam, maka jelas kita akan kehabisan energi buat bisa bersaing dengan negara-negara luar. Di satu sisi sih saya setuju Erick Thohir ditunjuk menjadi tim penanganan COVID ini, tapi di sisi lain realistis tidak nih? Ini kan yang harus juga dipertimbangkan. Sebelum ini aja sudah dapat serangan dari dalam, itu baru yang muncul ke publik, dari serangan dari Adian. Bagaimana dengan serangan-serangan yang tidak nampak di publik? Saya yakin ini fenomena gunung es yang mendorong, yang menekan itu pasti jauh lebih banyak yang nggak muncul di permukaan. Bahkan Erick Thohirnya sendiri kan sampai bilang bahwa kenapa tidak bisa diakomodir semua nama-nama yang disodorkan Adian? Ya karena harus mengakomodir dari kubu lain, dan itu baru hanya dari kubunya Adian saja, dari komunitas yang dia bentuk. Kalau periode sebelumnya ada 20 orangnya Adian yang masuk jadi komisaris BUMN,
Dan sekarang mengusulkan 60. Luar biasa. Tapi kebayang juga ya, kalau bukan Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN, mungkin tidak akan segesit Erick Thohir cara-cara yang dilakukannya.